Persiapan final jelang tes pramusim dilakukan panitia penyelenggara Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika. Selain mempersiapkan sirkuit, saudara, tim juga mempersiapkan marshal yang bertugas untuk membantu pebalap jika nantinya terjadi masalah. Ada lebih dari 400 marshal yang akan mengikuti pelatihan sebelum menghadapi tes pramusim. Sirkuit Mandalika membutuhkan sekitar 300 marshal untuk mendukung ajang tes pramusim. Para marshal ini yang terpilih akan menjalani pelatihan agar mereka tahu tugas marshal di masing-masing titik. Sekarang ada rekan kami Fajri Satrio di Mandalika yang memantau persiapan tes pramusim MotoGP mulai besok hingga nanti hari Minggu. Fajri, selamat siang. Bagaimana persiapan semua kru termasuk marshal ini yang nantinya akan membantu dalam tes resmi besok hingga ajang balap MotoGP pada bulan Maret? Selamat siang Audrey dan juga saudara, memang benar hari ini dari pihak MotoGP dari MGPA Mandalika Grand Prix Association sudah mempersiapkan marshal, yaitu petugas lintasan. Sebanyak 400 marshal atau petugas lintasan sudah dipersiapkan dan mereka sudah dilakukan pembekalan terakhir karena hari ini hari terakhir sebelum mereka harus menjalankan tugas mereka pada besok di tes pramusim MotoGP di tanggal 11 hingga 13 Februari. Nah, mereka tadi juga dilakukan simulasi apa saja yang menjadi tugas mereka. Nah, untuk di sirkuit Mandalika ini sendiri membutuhkan sebanyak 300-an marshal, yaitu yang terbagi menjadi 32 titik dan mereka memang bertugas sendiri-sendiri. Tugas marshal sendiri yang paling utama mereka membantu para pembalap apabila terjadi kecelakaan ataupun pembalap terjatuh ataupun gangguan dari motor mereka. Nah, itu merupakan tugas mereka. Dan dari pihak MGPA sendiri memang mengajak warga-warga sekitar dari sirkuit Mandalika sendiri, terutama Lombok, untuk bergabung mensukseskan acara bertaraf internasional ini untuk menjadi marshal. Dan berikutnya pernyataan lengkap dari Direktur Utama MGPA, Priyandi Satria. Kalau kita lihat marshalnya sendiri 400 ini datang dari berbagai daerah ya. Jadi kita mulai itu dari daerah terdekat dengan lintasan kita, Kecamatan Pujut, kemudian kita besarkan. Jadi kalau dilihat ini ada dari Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara. Juga instansi lainnya ya, ada dari Basarnas, ada dari kepolisian. Jadi ini melibatkan berbagai unsur masyarakat daerah ditambah instansi yang memang sudah terbiasa menggunakan radio komunikasi atau emergency rescue. Audrey dan juga saudara, tentu saja untuk kali ini agenda dari pembalap mereka saat ini sudah berada di sirkuit dan mempersiapkan persiapan mengenai motor mereka, perakitan motor sendiri. Seperti yang informasi yang kami dapatkan, nampaknya Marc Marquez sendiri sudah berada di dalam sirkuit. Dia menjajal motor dia di sirkuit yang mempunyai 17 tikungan ini. Ternyata untuk tes pramusim ini sangat begitu penting dikarenakan memang 3 hari mereka harus menjajal dan mengenali medan atau sirkuit yang berada di Mandalika agar mereka juga bisa menaklukkan sirkuit Mandalika yang merupakan sirkuit terbaru di musim MotoGP untuk 2022 ini. Audrey. Ya, kemudian setelah minggu tes berakhir, nanti bagaimana mekanismenya Fajri saat mereka kembali pada bulan Maret untuk balap seri kedua setelah dari Qatar? Ya, Audrey dan juga saudara, memang benar untuk mekanisme ketika mereka nantinya pada race resmi, tepatnya pada pertengahan Maret mendatang setelah di seri pertama di Qatar, di seri kedua di Indonesia, tepatnya di sirkuit Mandalika. Informasi kami dapatkan masih menerapkan travel bubble karena masih dalam kondisi pandemi, di mana untuk travel bubble sendiri memang seperti yang sudah diterapkan di tes pramusim ini, kedatangan mereka akan datang di Bandara Lombok dan tentunya langsung diterapkan travel bubble dan mereka akan ditujukan ke hotel-hotel yang sudah ditunjuk oleh penyelenggara sendiri dan mereka akan dijaga oleh Satgas Travel Bubble. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bahwa ada beberapa pembalap yang mengeluarkan video-video mereka, kegiatan-kegiatan mereka di hotel-hotel mereka. Nah, apakah untuk saat ini kurang adanya ketertiban dalam travel bubble? Dari pihak penyelenggara sendiri menyatakan, informasi yang kami dapatkan, kegiatan yang mereka lakukan yang saat ini sedang viral, mereka sudah tes PCR setelah mereka melakukan
isolasi di hotel tersebut dan hasilnya negatif. Jadi mereka hanya berkegiatan di sekitaran hotel dan juga sirkuit, dan itu memang dibenarkan dari pihak penyelenggara dan memang dalam pengawasan dari Satgas Travel Bubble sendiri. Audrey. Terima kasih melaporkan dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, jurnalis Kompas TV Fajri Satrio.